Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Dulu saya sangat meragukan yang namanya investasi cryptocurrency, terutama Bitcoin. Karena apa? Karena tidak tahu apa sih underlying daripada Bitcoin itu, apa sih underlying daripada crypto itu. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang tonton video untuk beli Bitcoin atau cryptocurrency ya, bukan ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan sahamnya, saham itu kan punya underlying ya, seperti surat kepemilikan ya. Kita punya surat kepemilikan tuh biasanya per lot ya, kita beli berapa lot dan lain sebagainya. Kemudian ada perusahaan di belakangnya, ada usaha di belakangnya, sehingga apa? Sehingga kita berpikir bahwa saham ini punya underlying ya, punya usaha di belakangnya, punya jaminan. Sementara cryptocurrency Bitcoin itu nggak punya jaminan ya. Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Jadi dulu saya sangat berpikirnya seperti itu ya. Saya berpikir bahwa Bitcoin ini haram, cryptocurrency ini haram, pokoknya ini judi ya. Saya berpikir seperti itu. Tapi setelah saya berpikir lagi gitu, baca buku ya, baca referensi ya, dapat informasi, ternyata yang saya banggakan yaitu saham itu ya. Dulu saya sangat membanggakan yang namanya saham, karena saham itu punya underlying dan sebagainya ya. Kita punya bukti surat pemilikan dan lain sebagainya. Namun yang saya tidak tahu itu sebelumnya ya, informasi yang saya tidak pelajari sebelumnya itu adalah ternyata saham juga bisa dipalsukan, bisa dicetak ulang lagi itu per lot ya. Sehingga apa? Sehingga surat kepemilikan kita, saham dia turun ya. Jadi saya persimpel ya, surat kepemilikan itu per lot ya, kertasnya itu ya. Biasanya kita dikasih surat kepemilikan 10 lot, 100 lot, berapa lot ya, 1000 lot, 1 juta lot ya. Itu sama seperti duit kertas ya. Kalau misalnya duit kertas yang beredar di masyarakat itu kebanyakan, maka nilainya semakin berkurang kan. Sama seperti itu ya. Lot dalam perusahaan juga seperti itu. Jadi saya melihat ya, ternyata pemikiran saya selama ini keliru ya. Bisa aja diam-diam dicetak lagi kan. Kalau misalnya sahamnya udah mulai naik, dicetak lagi, diperbanyak lagi lotnya, lembarannya dicetak lagi. Kemudian saya berpikir ulang lagi, bisa aja bandar yang sebenarnya, yaitu bandar daripada saham itu adalah pemilik perusahaan itu sendiri, pemilik saham itu sendiri, ownernya ataupun CEO-nya. Kita nggak tahu kan. Bandar yang sebenarnya itu ya orang yang mengetahui seluk-beluk dari perusahaan itu. Katakanlah misalnya sebuah perusahaan bernama XYZ ya. XYZ ini punya usaha di bagian pertambangan misalnya ya. Yang tahu seluk-beluk daripada usaha pertambangan ini ya pendirinya kan, ownernya kan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Ketika ownernya itu nakal misalnya, terus cetak ya lembar saham lagi gitu, sehingga apa? Sehingga saham kita itu semakin hari semakin ya seperti itu terus ya, nggak naik-naik ya. Kemudian apalagi bisa aja dia jadi bandar kan, itu namanya bandar ya, mencetak beberapa lot gitu, jutaan lot, kemudian tanpa dikasih tahu ke pemilik saham, bisa seperti itu ya. Nah, yang saya tangkap daripada Bitcoin ini ya, ternyata Bitcoin ini juga punya underlying tanpa kita sadari dan tidak bisa dikontrol ya dengan orang lain, pihak ketiga. Kalau saham kan, kalau perusahaan itu kan bisa dikontrol oleh apa? Oleh ownernya, CEO-nya kan bisa dikontrol itu ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu seluk-beluk perusahaan itu seperti apa kan. Kalau cuma baca laporan keuangan bisa dipalsukan ya, bisa dimanipulasi. Jangan salah, laporan keuangan itu bisa dimanipulasi. Ini yang saya dulu tidak pahami ya. Sementara Bitcoin itu tidak ada pihak ketiga, nggak ada ya, nggak bisa dikontrol oleh pihak ketiga. Jadi naik turunnya itu pure ya. Karena ada orang beli, ada orang jual. Dulu saya berpikir, apa sih underlying daripada cryptocurrency ini? Apakah cryptocurrency ini haram atau tidak? Ternyata underlying ya, atau bukti kepemilikan daripada kripto ini adalah energi ya. Energi ini kan butuh yang namanya
pertambangan. Nanti saya akan ini ya, tampilkan datanya di sini ya. Jadi dalam menambang Bitcoin itu butuh yang namanya energi. Bayangkan, energi yang sangat banyak, listrik ya. Bahkan pengusaha-pengusaha atau orang-orang terkenal, orang-orang yang punya duit terbanyak sedunia itu, mereka fokus di sini, di pertambangan cryptocurrency ternyata. Jadi estimasi energi yang digunakan menurut beberapa studi ya, penambangan Bitcoin memerlukan sekitar 73 terawatt jam energi per tahun, yang setara dengan konsumsi energi negara Belgia. Bayangkan coba. Ini berdasarkan data ya, saya akan tampilkan datanya ya. Ya, sumber energi yang digunakan penambangan Bitcoin menggunakan berbagai sumber energi termasuk seperti energi fosil, batu bara, minyak, dan gas alam, energi terbarukan, energi surya, angin, dan hidro. Jadi ternyata ada ya, underlyingnya ada, cuman jarang kita ketahui. Saya tidak tahu informasi ini dari dulu ya. Jadi Anda yang nonton video bersyukur ya dapat informasi ini dari apa? Dari penelitian. Kemudian apakah Bitcoin itu haram atau tidak? Menurut beberapa pendapat pemuka agama di Konoha ya, ada yang pro, ada yang kontra ya. Jadi sampai sekarang ya, menurut data dari mana? Dari Investbro ID, status hukum Bitcoin dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan ahli hukum Islam ya. Ya, seperti saya katakan tadi itu, beberapa ulama dan lembaga Islam telah mengeluarkan fatwa tentang Bitcoin, namun hasilnya berbeda-beda ya. Jadi sama seperti apakah bunga bank itu haram atau halal? Ya, sama seperti itu. Sampai sekarang juga belum ada ya, belum ada pernyataan resmi ya, atau belum ada pemikiran-pemikiran yang resmi. Jadi menurut saya ini bisa aja ya membingungkan ya. Jadi ranah abu-abu, apakah haram atau halal? Saya tidak ada pernyataan resmi ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menganggap Bitcoin sebagai investasi yang haram karena dianggap sebagai bentuk spekulasi dan perjudian. Hal ini disebabkan karena harga Bitcoin dapat berfluktuasi secara tidak terduga dan tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa Bitcoin dapat dianggap sebagai alat tukar yang sah, seperti mata uang lainnya. Ya, Ustadz Adi Hidayat misalnya, atau seorang ulama ternama Indonesia berpendapat bahwa hukum Bitcoin tidak hanya hitam putih, tetapi ya tergantung pada manfaat yang dihasilkan dan kondisi yang mengelilinginya. Jadi pada kesimpulannya, status hukum Bitcoin dalam Islam itu masih belum jelas dan tergantung pada interpretasi ulama dan lembaga Islam. Dan MUI kan nggak ada orang yang ahli Bitcoin di sana, ahli keuangan nggak ada kan. Jadi bagaimana mungkin ya, ini sangat membingungkan sekali ya, bagaimana mungkin pemuka agama menilai bagian daripada ekonomi. Ini kan bagian daripada ekonomi kan, saham, dunia saham. Kenapa kita selalu menanyakan ke pemuka agama masalah saham? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Karena persepsi masyarakat. Sebenarnya kan nggak nyambung ya. Yang masalah saham, kripto dan lain sebagainya itu kita tanyakan pada apa? Pada ahli ekonomi, bukan ahli agama. Ini yang saya ini ya bingung ya di Konoha. Nah, kenapa MUI ini hadir di tengah-tengah daripada gejolak saham, ya Bitcoin dan sebagainya? Kenapa? Karena masyarakat Konoha itu apa-apa agama, dikit agama. Jadi semua hal digabung-gabungkan dengan agama. Maka lahirlah lembaga seperti MUI ini. Ini adalah bentuk daripada representasi daripada masyarakat. Ya. Ini representasi daripada pemikiran daripada masyarakat. Kenapa mereka ini hadir? Karena masyarakat kita itu seperti itu, apa-apa hubungkan dengan agama, ya dikit-dikit agama, semua hal dihubungkan dengan agama. Ya, kalaupun misalnya pemuka agama mengatakan bahwa ini haram, bahwa ini hal dan sebagainya, apakah itu merubah nilai daripada Bitcoin itu sendiri? Enggak merubah. Ya, apakah Bitcoin itu semakin naik? Enggak juga sih, menurut saya pribadi. Karena di Konoha itu jarang ya orang yang mengerti investasi ya, sangat jarang ya. Biasa warga Konoha itu kalau mau investasi itu ke tanah, rumah, properti biasanya ya. Ya paling mentok ke obligasi, saham atau kripto itu sangat-sangat jarang ya. Jadi nggak apa-apa ya saya bahas ini, walaupun saya sering bahas tentang nggak. Jadi channel ini sebenarnya bahas tentang ya hal-hal yang random yang pengen saya bahas. Dan perlu diketahui bahwa walaupun saya banyak masalah di video ini ya, atau di channel ini
Ya, saya bahas tentang ekonomi, politik, agama, sejarah dan lain sebagainya. Saya tetap akan mencantumkan sumbernya. Jadi ini bukan karangan saya ya. Saya ada otoritasnya. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, kok kamu bahas Bitcoin, tiba-tiba bahas politik, tiba-tiba bahas sejarah dan sebagainya, ada referensinya ya. Ini bukan asal ngebacot gitu. Saya baca buku dulu gitu, baca referensi sumber dan data, maka saya cantumkan di video ini. Menurut kalian gimana? Apakah Bitcoin itu haram atau tidak? Apa dasarnya gitu kalau mengatakan bahwa Bitcoin itu haram atau tidak? Karena saya melihat ya, Bitcoin atau cryptocurrency ini salah satu investasi yang dari tahun ke tahun tuh mengalami keloncakan yang sangat signifikan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan properti, tanah, emas, saham, Bitcoin ya, kalau misalnya start dari tahun berapa? Sekitar tahun 2012 lah gitu, atau 2013 ya, sampai sekarang ini, kalau dilihat chartnya atau grafiknya, maka Bitcoin paling atas atau kripto paling atas ya. Cuman saran saya bagi pecinta Bitcoin atau kripto ya, jangan salah beli ini ya, koin ya, jangan salah beli. Kalau misalnya di saham itu jangan beli saham gorengan deh ya, karena saya juga udah kenyang dengan dunia persahaman di Konoha ini ya. Sangat kenyang ya, karena gini guys ya, saya tidak menyudutkan saham yang ada di Konoha, tapi gini, saya tuh meragukan kejujuran daripada pemilik saham di Konoha. Karena apa? Karena Konoha itu tidak masuk 10 negara paling jujur di dunia. Jadi manusia-manusianya, SDM-nya, saya sangat meragukan ya kejujuran daripada orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan saham yang ada di Konoha. Sangat-sangat meragukan. Sama seperti ini ya, dulu gini ya guys, waktu saya kecil itu, saya tuh sering dikatain orang yang sangat tulus bercampur bodoh ya. Karena apa? Karena dulu saya itu sangat jujur banget waktu kecil ya. Bahkan saya sampai dibodoh-bodohin sama teman-teman saya dulu. Saking jujurnya. Jadi semenjak saya gede, baru saya sadar ya, kenapa saya dulu dikata-katain sangat tulus banget, jujur gitu. Bahkan saking jujurnya saya dibodoh-bodohin sama teman saya ya. Teman saya ngomong apa saya ngikutin. Saya berpikir bahwa teman saya itu orang yang jujur juga gitu, padahal nipu kan. Saham juga seperti itu ya. Dulu saya berpikir ya, pemilik saham yang ada di Indonesia ini jujur kali ya, nggak mungkin merusak usahanya. Tapi setelah saya mempelajari, enggak juga ya, nggak bisa ya. Nggak bisa kita berpikir selugu itu ya. Makanya waktu saya gede itu paham betul ya, kenapa sih waktu saya kecil dikata-katain lugu, polos gitu. Ternyata saya paham betul, karena apa? Karena rata warga Konoha itu, mohon maaf ya, tidak bisa dipercaya, karena kita tidak masuk 10 besar negara paling jujur di dunia. Gitu artinya ya, itu artinya rata-rata warga Konoha itu nggak jujur ya, kurang lebih 60%. Susah menemukan orang jujur di Konoha. Kalaupun ada orang jujur itu ya sangat-sangat langka ya, menurut saya pribadi ya. Dan ini menurut saya itu pertimbangan ya bagi dan tersahabat yang nonton video ini yang si paling saham gitu. Ada opsi lain yaitu kripto. Pelajari deh kripto ya, Bitcoin. Tapi disclaimer saya tidak nyuruh ya. Ya pelajarin aja gitu ya. Takut nanti saya di kata-katain, oh kamu nyuruh beli Bitcoin ya, nyuruh beli kripto dan lain sebagainya ya. Nyuruh beli kripto dan lain sebagainya. Enggak seperti itu ya. Karena dulu saya sangat percaya banget yang namanya saham ya, tapi beberapa tahun terakhir ini saya berubah pikiran ya. Ya mohon maaf ya kalau misalnya mengikuti channel ini dari awal ya. Saya dulu pernah yang namanya sangat merekomendasikan yang namanya saham, tapi saya salah total ya. Mohon maaf ya bagi subscriber lama saya ya. Yes, saham juga sebenarnya ada yang bagus ya di Konoha, terutama blue chip ya. Tapi menurut saya ya, kalau kita punya duit dikit masuk ke blue chip itu kita jadi apa? Kita jadi cacing-cacing. Bukan naga-naga. Pengennya kita kan naga-naga ya, tapi jadi cacing-cacing di sana. Jadi ikan teri di sana. Makanan apa? Makanan daripada ikan pari kan. Ya begitulah kalau di dunia saham. Ya ada semacam ini juga sih, UD-nya juga ya. Ada semacam UD-nya sedikit ya.
Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Reko Nuha. Salam Bitcoin.